Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damas TV, berjumpa kembali di channel Damas TV. Kali ini siaraman rohani tausiah akan disampaikan oleh ustazah kita, Ustazah Rice Wiki Utami STHI MPD. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Umat fillah dimanapun berada, pemirsa sekalian, perindu surga, rahimakumullah, yang dicintai oleh Allah dan yang saya cintai karena Allah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan lindungannya kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan keberkahan kepada kita. Kita bersama keluarga insya Allah akan bisa mengisinya dengan hal-hal yang terbaik di Ramadan kita. Pemirsa, suatu ketika Rasulullah SAW mendapat kunjungan dari rombongan orang Arab Badui. Kita ketahui Arab Badui itu tidak tinggal di dalam kota Madinah, tapi mereka tinggal di sekeliling kota Madinah, sekeliling gurun-gurun pasir yang ada. Mereka bertemu dengan Rasulullah dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami orang beriman, kami telah beriman." Tapi dijawab oleh baginda Nabi, "Lah, kamu belum beriman, tapi kamu baru aslama, kamu baru tunduk, kamu baru menjadi seorang muslim." Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Disebabkan iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Hal ini diabadikan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14 dan dijelaskan apa itu orang yang beriman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Yang disebutkan di dalam surat ini dikatakan bahwa orang yang beriman adalah mereka yang keimanannya begitu sangat kepada Allah dan Rasulnya, lam yartabu, dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Juga dijelaskan di dalam ayat kedua dari surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, karena ayat-ayat tersebut dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal pada Allah. Ada ciri khas orang-orang yang beriman di sini dari dua ayat tadi. Yang pertama adalah orang yang beriman memiliki keimanan yang kuat. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam iman mereka, menghujam di dalam hati mereka. Dan ketika disebutkan asma Allah, gemetarlah hati mereka. Dan yang ketiga, saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman mereka. Dalam aplikasi kehidupan kita, bertambahnya iman seorang hamba itu bisa yazid, bisa yankus. Iman itu bisa yazid dan bisa yankus. Yazid manakala dia bisa melaksanakan amal-amal soleh. Amal soleh dalam kondisi, dalam dimensi yang luas, tidak hanya dalam ibadah mahdhah, tapi juga ibadah keseharian.
semua yang diniatkan karena Allah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bertambahlah iman mereka manakala mereka melakukan hal itu. Terus dan terus. Yazid wa yankus, iman juga bisa turun manakala dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang dia lakukan itu bisa menurunkan iman. Di antara orang-orang beriman ada orang yang sangat spesial, sangat istimewa, yang tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallahi atqakum. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ini disebutkan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sejalan dalam hal ini, siapakah orang-orang yang bertakwa? Yaitu mereka yang mampu wal tanzir nafsum ma qaddamat lidat. Ya. Ciri khasnya adalah mereka yang senantiasa memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari kehidupan, hari akhirat. Ini ciri khasnya. Sejalan dalam hal ini hadis Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, al-kaisu, adalah mereka yang senantiasa memperhatikan hari sesudah kematiannya. Mereka mencari bekal untuk hari setelah kematiannya. Orang-orang yang fokus hidupnya adalah untuk akhirat, maka dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya selalu dipenuhi dengan kehati-hatian. Dan Masya Allah, Subhanallah, Ramadan adalah bulan di mana melatih diri kita, melatih orang-orang beriman, karena panggilannya adalah untuk orang-orang beriman, ya, agar Allah kehendaki kehidupan yang mulia pada dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Melatih diri kita, mentransformasi diri kita, melakukan hijrah dari hal-hal yang belum terbiasa kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang belum terbiasa kita lakukan, kita coba lakukan, kita coba dawamkan, kita coba aktualisasikan selama 30 hari penuh, 29 atau 30 hari penuh. Dan itu akan menjadi sebuah habit di dalam diri kita, kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Maka inilah yang dikehendaki Allah. Orang-orang beriman keluar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bagaimana yang tadi disebutkan, in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Semoga Ramadan tahun ini bisa kita isi dengan amal-amal soleh yang terus meningkat dan menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita senantiasa bersemangat di dalam kehidupan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.